Banyak orang beranggapan bahwa sedekah itu nggak ada hubungannya dengan bisnis. Dan bahkan pembisnis itu, ya yang penting ya duit atau uang. Tapi saya nggak percaya itu. Dan saya sendiri berpercaya bahwa sedekah itu sangat erat kaitannya dengan bisnis. Dan bahkan nggak perlu nunggu untuk kaya dulu sebelum bersedekah. Masih nggak yakin akan kata-kata saya mengenai keajaiban sedekah? Dengarkan kata-kata berikut dari para pembisnis sukses ini. Iya, berbagi sedekah itu penting karena kalau saya belajarnya dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial, karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan melalui yayasan. Dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual? Iya. Oke. Memang itu salah satu yang orang percaya, karena di dalam prakteknya kita itu setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun? Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa, Pak, dibawa anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris, jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Kalau sejujurnya berbicara ya, saya itu harus katakan perjalanan hidup saya itu banyak yang terjadi itu banyak yang by default gitu. Saya tidak mengklaim bahwa ini semua adalah by design, enggak. Ada tangan tidak nampak yang ikut mengatur perjalanan hidup saya ini. Tetapi kalau boleh saya
relate gitu dengan sebuah kejadian waktu saya masih kuliah di Salatiga di Satya Wacana. Itu di sana ada satu tempat yang disebutnya itu Bukit Cinta. Itu adalah tempat pacaran bagi mahasiswa dan mahasiswi. Nah pada waktu itu saya bersama pacar saya sedang duduk di sebuah lereng bukit begitu, melihat ke bawah gitu kan. Saya melihat ada perumahan kumuh yang benar-benar tidak layak huni lah gitu. Entah kenapa tiba-tiba terucap begitu saja dari mulut saya bahwa intinya kurang lebih saya mengatakan kalau diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin berbuat kebaikan untuk orang lain gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, terus terang saya habis itu lupa dengan kata-kata saya sendiri itu. Untungnya pacar itu jadi istri saya akhirnya gitu. Karena dia yang jadi istri saya, dia mengingatkan, kamu ingat loh dulu pernah berujar seperti ini. Oh iya, saya lupa gitu. Oh kalau kayak gitu, ini masuk kategori nasar yang nggak boleh disepelekan begitu saja. Dan dari situlah kemudian pelan-pelan perjalanan hidup ini saya tapakin, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa hidup bagi saya itu baru menjadi bermakna apabila hidup saya ini berguna bagi orang lain. Gitu. Tidak hanya untuk anak istri saja, karena kalau itu saya kira udah cukup ya, saya bekerja keras untuk anak istri saya udah cukup. Tapi kalau begitu berbicara untuk orang lain, sky is the limit. Itu sky is the limit. Ya, sepanjang saya masih hidup, ya udah apa aja yang bisa saya lakukan. Kalau sudah semakin lama, udah semakin fisiknya tidak sekuat waktu muda, ya masih ada bentuk-bentuk lain, berbagi dan sebagainya. Seperti hari ini saya di interview, saya meluangkan waktu yang saya kira ini salah satu waktu interview yang terpanjang yang pernah saya alami. Terima kasih Pak. Jadi saya lakukan bukan hanya untuk Yudi semata-mata, tapi Yudi sendiri mempunyai tujuan yang baik supaya ini barangkali berguna untuk orang lain. Dan karena saya juga berasumsi bahwa barangkali ini juga berguna bagi orang lain, maka saya terima permintaan tersebut. Jadi ada kejadian seperti itu yang kemudian mendorong saya ini perjalanan saya menjadi beraneka ragam. Kalau di awal saya ceritakan awalnya saya itu ada anak yang kuper, gitu, kurang bergaulan. Saya akhirnya malah masuk dalam berbagai dunia yang berbeda. Dari lulus saya masuk ke dunia profesional sebelum jadi pengusaha sendiri. Setelah itu urut-urutannya saya mulai masuk ke dalam dunia sebagai aktivis. Saya mendirikan ada lebih dari 3 LSM bersama berbagai teman dengan bidang-bidang yang berbeda-beda gitu. Kemudian pada akhirnya saya kembali ke rumah saya lagi tapi menjadi pengusaha sambil terus kegiatan sebagai aktivis itu tetap jalan. Dan aktivis itu bisa aktivitas sebagai kegiatan sosial, bisa juga lintas iman, bergaul dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Tetapi itu bisa terjadi karena kita tidak beranjak dari perbedaan. Kita beranjak dari persamaan. Begitu banyak persamaan yang bisa kita temukan walaupun agama kita berbeda-beda. Asal kita punya keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima adanya hal-hal yang sebetulnya sama esensinya. Walaupun dengan terminologi yang berbeda-beda gitu. Gini, semua orang kan pasti ada pemikiran-pemikiran. Saya juga siapa sih Ane untuk ngomong otherwise. Tapi saya cuma ingin berbagi cerita sedikit. Kan saya punya banyak komunitas, alumni itu, organisasi ini, lembaga ini, dan bla bla bla. Ya, saya selalu bicara sama semua orang, kita ini hidup kan ingin tetangga kita, lingkungan kita itu jangan terlalu gapnya tinggi, ya. Karena kalau gapnya terlalu lebar, kita hidup juga nggak nyaman. Percuma kita punya banyak, tapi kita nggak bisa nikmati karena
Apa kamu mau menimbulkan keirian orang lain? Kan enggak toh. Jadi berbagi itu juga ada caranya kan, bukan hanya sekedar memberi uang, tapi juga membuat suasana sedemikian rupa bahwa uang itu bermakna yang impact-nya lebih bagi community, entah komunitas neighborhood, entah komunitas apa yang kita yakini, itu membuatkan semuanya jadi lebih adem. Dan kata-kata iri itu nggak mungkin terlontar dari orang yang tahu bahwa individu tertentu itu mau berbagi. Karena mereka bisa ngelihat bahwa si ini sincere banget kok, nggak minta apa-apa, waktu berbagi nggak mikirin apa-apa, nggak perlu pencitraan juga. Lain ya, kalau kita berbagi hanya untuk pencitraan, I don't think you should do it. Don't do it. Don't do it. Ya, kita tuh berbagi bukan karena pencitraan, kita berbagi karena impact-nya is very very good for the community and indirectly untuk kita sendiri. Jadi ini semua biasanya orang yang money oriented kan nalarnya tinggi nih. Apa yang saya sampaikan itu coba dicerna, dan kalau dirasa memang ada poinnya, why not start with small one and then you can see, oh ternyata indah ya berbagi. Dan you can, ya it's all about all in balance kan. Saya juga nggak ngomong harus semuanya atau apa, tapi it all has some balanced. Dan sekali lagi Pak, kita hidup kan harus 360, nggak bisa cuma 180. 360. Iyalah, harus 360. Because it's a cycle of life juga kan. Kalau kita ninggalin legacy yang baik, kan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga ingetnya kebaikan kita. Okay. Gitu. Bukan misalnya ketamakan kita atau ambisi kita yang tanpa batas. Ya kan? At the end tuh kita semua, sorry ya, kita semua tuh mortal ya. Yes. Kapan meninggalnya itu atas yang kasih restu kan. Ya tapi kan at the end of the day apa kita nih kalau meninggal itu bawa diamond, uang, atau tanah kita atau apapun. Enggak kan? Apa ya kita bisa, sorry ya, suap penjaga surga. Oke ya, aku nih dah bawa 20 kati emas, tolong aku masuk surga. Kan nggak begitu. Apa yang kita perbuat di sini itu adalah menjadi modal kita untuk waktu ketemu. Karena saya kan percaya Tuhan ya. Waktu ketemu Tuhan, saya akan ngomong gitu, God, I have done everything that you give me talent to, and I've done everything that you allow me to do. Everything, kata-kata everything itu kan everything, kan kita nggak mungkin bohong sama mereka. Kita kan udah kayak X-ray, yang lihat kita aja udah tahu what we have done and what we have not done. Pada akhirnya apa, kita bawa semua yang kita punya? I don't think so. Mati itu kan cuma bawa, nggak bawa apa-apa, only bring our soul back to Him. Yes. That's what I believe, Pak. And of course, saya ngomong ini tergantung kan, who am I to say otherwise, right? Tapi that's what I believe, dan I have to share what my belief to your audience, bahwa we soon or later we will come back to our Maker. And what would we say to Him when He asks us, what do you do on earth? Kita cuma ngomong, oh saya cari duit. Begitu ditanya yang lain, kita nggak bisa 360, we are only flat 180. Mungkin dia ngomong, oke, silahkan masuk ke yang sebelah sana. Yang banyak apinya ya Bu. Yang ya? banyak apinya. Loh, kalau kita believe kan itu yang kita believe, Yeah. surga atau neraka kan. No, of course semua religion ada belief sendiri-sendiri, but unfortunately I'm Catholic, so I believe on God, I believe there is heaven and also there is hell. Saya nggak mau mikir terlalu panjang, Pak, dan nggak usah. The mystery of life is just about that for me. Kita buat lebih simple aja. Dibikin simpel aja ya. Yeah. Nah sekarang saya memang banyak fokus di social movement kondisinya. Gitu. Nah dia mana? Saya ngabdi ke Nahdlatul Ulama. Jadi saya kan memang NU kultural. Jadi orang tua kami juga
warga Nahdien gitu kan. Memang kita agamanya pas-pasan, tapi kalau bicara akidah, bicara hal yang berbau dengan prinsip kita, itu kita jalankan dengan benar gitu. Nah, alhamdulillah kita diajaklah masuk ke Nahdlatul Ulama, ke pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Pada saat lu jatuh ya? Pada saat gue jatuh malah. Ada yang mau ada ngajak yang lu ya? ngajak saya, ayo kamu kerja sosial aja. Gitu. Nah, tapi orang biasa kalau lagi jatuh nggak berpikir untuk kerja sosial ya boy? Itu bedanya bro. Nah, dia contohnya beginilah bro. Dulu waktu saya kaya, gaji saya kan hampir 1 miliar 1 bulan bro. Wis, asik banget tuh. Makanya bisa beli apa aja kan gitu. Bisa beli apa aja. Hampir 1 miliar 1 bulan. Tapi dari dulu ya bro, saya selalu menyisihkan, boleh tanya ke istri saya kok. Setiap pendapatan saya berapa, itu pasti saya keluarkan antara 40 sampai 50% saya keluarkan masih. Sampai 50%? Nah, 50%. Jadi lu gaji 1 miliar, lu kasih 500 juta? Ya kurang lebih gua bagi 500 juta. Serius? Serius. Untuk apa aja? Gitu. Wah. Untuk apa aja? Gitu. Yang penting untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Nah, memang saya jarang sekali bantu orang yang kondisinya bantunya nggak urgent gitu. Kalau orang sakit pasti saya bantu. Kalau orang untuk sekolah pasti saya bantu. Kenapa begitu? Karena saya orang miskin bro. Jadi saya tahu kalau kita kepepet untuk nggak punya uang sekolah itu, kalau dimintain tolong pasti kita nyari kan gitu. Nah kita bantu. Kalau apalagi orang miskin yang lagi sakit, udah pasti dibantu. Tinggal porsinya nih bro. Waktu dulu pendapatan kita besar, kita baginya kan besar. Nah ini masalah konsistensi. Waktu kita turun, yang kita bagi turun, tapi persentasenya kita jaga sama. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pendapatan kita sekarang sisanya 50 juta gitu misalkan, ya sudah kita bagi 25 jutanya kita bagi. Tapi banyak sekali orang yang pastinya berambisi memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan, itu langsung mendapatkan impact gitu. Langsung dapat impact ya? Langsung dapat impact. Dapat hasil gitu. Karena dia berpikirnya pasti saya dapat impactnya apa kan gitu. Tapi kalau kita ngasih aja udah. Kalau mau dapat impact enggaknya itu tergantung yang di atas. Jadi tergantung Tuhan kita lah ya. Kita memberikan sesuatu, tapi secara ikhlas. Menurut saya hanya di dunia ini yang belajar paling susah ikhlas. Ikhlas. Menurut saya. Di dunia ini, di kehidupan di dunia ini, yang paling susah untuk dipelajari itu hanya ikhlas. Saya hampir 2 tahun lebih coach, itu saya nggak bisa belajar ikhlas. Lebih pokoknya terus aja. 2 tahun lebih? Lebih, hampir 3 tahunan lah. Bisa 4 tahunan. Dari tahun berapa tuh belajarnya? Mungkin 2014-an ke 2014-an? Jadi saya habis ngasih, kasih. Itu selalu ingat malamnya mau tidur, aduh duit saya tadi saya kasih itu ya gitu. Kan berarti sesuatu yang susah untuk dilupakan seperti kita kencing. Saya kan belum mampu waktu itu. Waktu itu bener 50.000 duit di kantong? Iya. Tapi di bank ada nggak? Nggak ada, boro-boro punya bank coach. Kasih 10.000? Kasih 10.000. Seriusan? Serius kok. Itu sesuatu yang kita ulang-ulang terus gitu loh. Hampir setiap hari kita. Makanya saya juga ngasih tahu anak-anak, kita berbagi itu nggak ada salahnya. Berbagi nggak ada salahnya ya? Sedekah nggak ada salahnya? Kan kita nggak tahu, kita berbagi yang connecting kita sama rezeki kita, itu kan kita nggak tahu siapa gitu kan. Otomatis kan ya udah kita percaya sama Tuhan kita kan. Benar. Kalau kamu udah berbagi, udah mencoba berbagi, terus udah kita lupa aja, ikhlas aja gitu, maka pintu rezeki itu kan akan datang, kita nggak tahu datangnya dari mana coach gitu loh coach. Kalau gua sih termasuk kategori orang yang mewajibkan kali ya, karena di balik kesuksesan kita kan, kalau di dalam agama gua kan jelas ya ada hak orang miskin di sana. Jadi otomatis dengan cara yang gua juga nggak mau egois. Artinya nggak mau egois tuh gue nggak mau ya tanda petik ya bercandaannya masuk surga sendirian. Oke, kalau masuk surga rame-rame kan asik. Lu kebayang gak sih sebanyak apapun fasilitas tapi sendirian kan gak asik. Tapi kalau bareng-bareng. Jadi kalau di gua nih bikin satu
promo, di mana promo tersebut itu isinya tuh untuk bersedekah bareng-bareng. Gitu. Jadi kita kayak bulan Agustus kalau nggak salah 4.000 apa 6.000 porsi ya, yang sama-sama, yang harga normalnya misalkan 20.000, kita jual cuma 10.000. Jadi sedekahnya bareng-bareng dan kita bagikan juga. Jadi kita juga sekaligus ini. Bahkan cita-cita gue kelak The Colonel itu suatu saat, cita-cita gue nih kalau startupnya udah jalan nih, dalam 1 minggu itu 1 hari gue pengen isinya yang nongkrong tuh para mustahik atau orang-orang miskin. Gue berharapnya yang dimana yang ngasih makan itu adalah orang-orang kaya yang ada di Nusantara, nggak perlu tahu, dia bayarin mereka by aplikasi di seluruh restoran The Colonel. 84 cabang ya. Nah, cita-citanya tahun ini harus nambah 40 resto besar, bro. Nggak mustahil, bro. Nggak mustahil. Salah satu contoh simpel yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya adalah saya mendonasikan atau mensedekahkan 10% dari pendapatan YouTube saya. Dan juga masih banyak lainnya yang saya rasa nggak perlulah saya sharing di sini. Jadi buat Anda yang masih meragukan keajaiban sedekah, percayalah bahwa sedekah tidak akan membuat Anda miskin. Bahkan sedekah akan membuat Anda memiliki kesuksesan yang lebih baik di dunia maupun akhirat. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.